Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita ketemu lagi dengan Pak Agus dari SDN Keberawan 1 Surabaya. Yang materi hari ini yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Oke anak-anak, di sini Pak Agus akan memaparkan ada penyakit menular dan ada penyakit tidak menular. Sebelum memulai materi pembelajaran PJK hari ini, anak-anak marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum dimulai persiapkan buku catatan kalian. Soalnya apa? Satu, untuk mencatat poin-poin penting yang Pak Agus jelaskan hari ini. Oke anak-anak, bisa dimulai? Oke. Yang pertama yaitu tentang penyakit. Penyakit itu ada penyakit menular, yang kedua juga ada penyakit yang tidak menular. Nah anak-anak, apakah kalian mengerti tentang penyakit menular? Dan yang kedua, penyakit yang tidak menular. Oke, kita lihat slide berikut. Oke anak-anak, untuk penyakit yang menular yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, kuman yang berkembang biak dengan menyebabkan suatu penyakit tertentu. Berarti untuk penyakit menular itu tidak harus ditularkan dari pihak manusia saja, tetapi bisa disebabkan oleh yaitu hewan atau benda hidup mati seperti pakaian mungkin yang kita pakai sehari-hari atau di tempat umum, itu bisa menyebabkan penyakit yang menular. Yang kedua adalah penyakit tidak menular. Pengertian penyakit tidak menular yaitu penyakit yang disebabkan oleh melemahnya organ tubuh manusia. Oke anak-anak, itu adalah pengertian dari penyakit menular dan tidak menular. Yang berikutnya adalah Pak Agus akan memaparkan yaitu macam-macam penyakit menular. Oke anak-anak, yang kita bahas hari ini macam-macam penyakit menular yaitu ada 8. Yang pertama adalah penyakit diare, yang kedua adalah penyakit demam berdarah, yang ketiga adalah penyakit influenza, yang keempat adalah penyakit TBC, yang kelima adalah penyakit cacar air, yang keenam adalah penyakit tifus, yang ketujuh adalah penyakit campak, yang terakhir adalah penyakit cacingan. Itu adalah macam-macam penyakit yang menular. Berikutnya adalah macam-macam penyakit yang tidak menular, yaitu ada 6. Tapi benernya banyak penyakit yang menular dan tanpa menular itu benernya banyak. Cuma yang saya sebutkan ini adalah saya khususkan sesuai dengan materi kalian. Untuk macam-macam penyakit yang tidak menular, yaitu yang pertama adalah penyakit sariawan, yang kedua adalah penyakit diabetes, yang ketiga adalah penyakit osteoporosis, yang keempat adalah penyakit hipertensi, yang kelima adalah penyakit asma, yang terakhir adalah penyakit asam lambung. Oke anak-anak, kita bahas yaitu tentang penyakit menular. Yang pertama, penyakit menular tentang diare. Diare ini adalah kalau yang sering kita lakukan itu biasanya sering buang air besar. Nah, penyakit diare itu adalah sering buang air besar yang encer dan berlendir. Cara penularannya yaitu yang pertama biasanya lewat hewan lalat, yang kedua melalui debu atau udara, yang ketiga makanan, yang keempat air. Nah, anak-anak itu biasanya disebabkan karena kita sering jajan sembarangan yang tanpa ditutup. Itu biasanya hewan lalat itu mudah menghinggap di makanan-makanan tersebut. Lewat udara juga bisa. Cara pencegahan yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan kalian atau makanan. Yang kedua, tidak boleh jajan sembarangan. Berarti kita jajan tidak boleh mungkin yang di tempat terbuka, habis itu makanannya tidak steril. Yang ketiga adalah sering-sering mencuci peralatan makan dan minum dengan sabun. Nah itu. Jadi yang keempat juga biasanya sering-sering kita mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Oke, berikutnya yaitu penyakit menular demam berdarah.
penyakit menular demam berdarah yaitu virus dengue yang disebabkan yaitu oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya namanya adalah Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini adalah bersarang di tempat yang air yang bersih. Anak-anak, beda lagi kalau nyamuk yang bersarang di tempat-tempat yang kotor. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu adalah menggigitnya pada waktu pagi hari biasanya, makanya anak-anak tidak boleh tidur pagi hari. Nah, itu yang bahaya atau disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Cara pencegahannya yaitu kita harus melakukan 3M. Yang pertama adalah menguras. Menguras apa anak-anak? Menguras bak mandi biasanya. Bak mandi itu kalau bisa 1 minggu sekali kita harus ngecek apakah di situ ada jentik-jentik nyamuk. Kalau sudah ada jentik-jentik nyamuk, maka kita wajib menguras tempat mandi tersebut. Yang kedua adalah menutup. Menutup apa? 1, barang-barang bekas yang di luar yang sering kena air atau pada hujan itu kita harus ngecek. Soalnya apa? 1, biasanya air yang sudah masuk di situ, nyamuk Aedes aegypti sangat senang untuk berkembang biak di situ. Yang ketiga adalah mengubur. Mengubur apa? Mengubur barang-barang bekas yang tidak dipakai, kita kubur di depan rumah atau di belakang rumah agar tidak dibuat untuk berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga adalah penyakit influenza. Nah, influenza itu sering terjadi pada waktu musim-musim penghujan. Penyakit ini disebabkan oleh penyakit virus influenza. Penularannya yaitu melalui udara atau kita kontak langsung dengan orang yang sudah terkena penyakit influenza. Cara pencegahan yaitu memakai masker. Yang kedua, tidak membuang ingus sembarangan. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh yaitu berolahraga agar badan kita terjaga. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin. Oke, berikutnya yaitu penyakit TBC. Oke anak-anak, untuk penyakit TBC yaitu infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Penularannya sama dengan influenza, yaitu melalui udara. Gejala-gejalanya yaitu batuk kronis dengan bercak berdarah, demam tinggi, berkeringat di malam hari, berat badan menurun. Cara pencegahannya yaitu tidak kontak langsung dengan penderita. Yang kedua, pemberian vaksin. Yang ketiga, menjaga pola hidup. Oke anak-anak, ini adalah macam-macam penyakit yang menular. Jangan kemana-mana anak-anak, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, tetap semangat, tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, Pak Agus akan melanjutkan yaitu materi tentang penyakit menular. Berikutnya adalah cacar air. Cacar air adalah infeksi virus yang dilakukan atau yang dicemarkan oleh Varicella zoster yang menimbulkan bintik merah di kulit dan gatal-gatal. Cara penanggulangannya yaitu 1, bernafas, bersin, batuk, dan menghirup udara di area kita. Jadi cara penularannya yaitu kalau kita mendekati orang yang sedang sakit atau terkena cacar air, maka kita bisa terinfeksi yaitu virus tersebut. Yang kedua adalah melalui barang pribadi penderita seperti pakaian, yaitu orang yang setelah sakit memakai baju tersebut, kita memakai baju itu akan menyebabkan terinfeksi, kita akan terinfeksi oleh virus tersebut. Cara pencegahannya yaitu melakukan vaksin cacar air. Yang kedua, menjaga kebersihan diri kita. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keempat, menghindari sumber penularan cacar air. Berikutnya yaitu penyakit tifus. Penyakit tifus yaitu penyakit yang terinfeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Nah, penyakit tifus ini biasanya anak-anak sering terjadi penyakit tifus. Cara penularannya yaitu 1, melalui makanan yang tercemar oleh bakteri. Yang kedua, melalui tangan kuku yang tidak bersih. Biasanya anak-anak kalau tidak merawat kukunya atau kukunya panjang, yang ada hitam-hitam di dalam kukunya itu bisa menyebabkan penyakit tifus. Yang ketiga, melalui lingkungan yang tidak bersih.
Cara pencegahannya yaitu pastikan kebersihan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur. Yang ketiga, hindari makanan atau jajanan sembarangan. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh kita dengan berolahraga. Oke anak-anak, penyakit menular berikutnya adalah campak. Campak disebabkan oleh virus golongan paramyx virus. Cara penularannya yaitu melalui udara, percikan ludah dari orang terinfeksi. Biasanya gejalanya yaitu demam tinggi, batuk, nyeri, diare, dan muntah-muntah. Cara pencegahannya yaitu pemberian vaksin campak, imunisasi pada anak. Yang kedua, pemberian vaksin kombinasi MMR pada usia 12-15 bulan. Setelah itu diulang lagi pada usia 4-7 tahun. Itu adalah penyakit menular. Terakhir adalah penyakit menular cacingan. Nah, ini anak-anak biasanya sering cacingan. Cacingan yaitu penyumbatan usus halus yang disalurkan empedu atau penurunan zat gizi yang penting bagi tubuh. Biasanya cara penularannya yaitu melalui tangan ke mulut setelah menggaruk bagian anus. Yang kedua, penularannya melalui pernafasan dengan perantara debu atau udara. Cara pencegahannya yaitu kita harus sering mencuci tangan setelah buang air besar dan sebelum menyiapkan makanan. Yang kedua, memotong kuku dan menjaga kebersihan kuku kita. Yang ketiga, mengkonsumsi obat cacing secara berkala. Itu adalah contoh-contoh penyakit yang menular. Kita masuk yaitu penyakit yang tidak menular. Oke, penyakit yang tidak menular yaitu ada sariawan. Sariawan yaitu akibat kurang dari vitamin C yang adanya kelainan yang terjadi pada selaput lendir kita. Cara pencegahannya yaitu rajin menggosok gigi dan berkumur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C atau buah-buah atau jeruk. Yang ketiga, membatasi makanan yang berkadar gula tinggi. Yang keempat, berhati-hati ketika mengunyah makanan seperti tidak tergigit. Kalau kita sariawan itu biasanya kita ada di dalam mulut itu ada warna putih, itu yang perih, itu biasanya adalah penyakit sariawan. Yang kedua, yaitu penyakit yang tidak menular, diabetes. Diabetes itu biasanya kekurangan olahraga atau kekurangan aktivitas. Kelebihan kadar gula di dalam darah atau yang diproduksi dalam jumlah berlebih, dalam kondisi tersebut kekurangan hormon insulin. Cara pencegahannya yaitu menjaga berat badan supaya tidak kegemukan. Yang kedua, memperbanyak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Yang ketiga, diet sehat dan seimbang dengan pola makan sayur, buah, dan biji-bijian. Penyakit yang tidak menular berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis itu biasanya sering pada usia-usia lanjut. Jadi penyakit yang dikaitannya dengan tulang. Kekurangan vitamin D yang beresiko terkena osteoporosis. Cara pencegahannya yaitu olahraga secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol atau bersoda. Biasanya itu adalah yang sering terdampak oleh penyakit osteoporosis. Berikutnya adalah penyakit tidak menular hipertensi. Penyakit tekanan darah meningkat yang otomatis jantung bekerja secara lebih keras mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Cara pencegahannya yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat. Yang kedua, menjauhi makanan-makanan yang berserat tinggi. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kopi. Yang keempat, memperbanyak olahraga. Itu biasanya hipertensi itu juga kenaikan darah pada otak. Berikutnya adalah penyakit asma. Penyakit asma ini yaitu penyakit yang ditandai dengan menjepitnya atau peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak nafas. Cara pencegahannya yaitu 1. Lakukan olahraga ringan secara rutin.
olahraganya yang diperhatikan adalah tidak boleh yang berdebu. Soalnya apa? Kalau asma kita berdebu, kita pasti akan sesak nafas. Yang kedua, jauhi asap-asap rokok. Yang ketiga, makanlah makanan penyebab alergi, jauhi makanan yang menyebabkan alergi. Yang keempat, jauhi tempat yang berdebu. Yang kelima, hindari tempat dengan udara yang dingin. Penyakit asma biasanya cara pencegahannya yaitu biasanya melakukan olahraga di air atau berenang. Itu adalah pencegahan penyakit asma. Oke anak-anak, untuk materi penyakit yang tidak menular, Pak Agus akan melanjutkan. Tetap jangan kemana-mana dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, tetap semangat. Oke, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, tetap semangat ya dalam masa-masa pandemi begini. Oke, Pak Agus akan melanjutkan yaitu materi tentang penyakit yang tidak menular. Penyakit yang tidak menular berikutnya yaitu asam lambung. Asam lambung yaitu naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan dan menimbulkan nyeri pada ulu hati. Biasanya asam lambung itu biasanya banyak pikiran, itu bisa menaikkan asam lambung. Maka kita harus berpikir positif saja ya. Jangan sampai kita berpikir negatif, itu bisa menaikkan asam lambung kita. Yang kedua, biasanya telat makan juga bisa menaikkan asam lambung. Cara pencegahan asam lambung yaitu 1, makan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Maksudnya yaitu kita sering makan, biasanya satu hari kita makan 3 kali, kita bisa makan 5 kali tapi dengan porsi yang kecil atau sedang. Untuk yang kedua yaitu hindari, kalau kita perokok berarti kita harus menghindari rokok tersebut karena rokok bisa menaikkan lambung kita. Tapi kalau untuk anak-anak itu hindari, mungkin tidak ada yang merokok ya, jadi aman. Yang ketiga, hindari makanan coklat. Makanan coklat ternyata bisa menyebabkan asam lambung. Yang kedua, berikutnya serta makanan yang berlemak dan pedas. Jadi anak-anak, kalau kita punya emah atau asam lambung, kita harus menghindari yaitu makanan-makanan yang pedas. Yang keempat, tidur menggunakan bantal yang lebih tinggi. Nah, itu anak-anak. Jadi kenapa? 1 di situ. Dan cara pencegahan asam lambung juga biasanya faktor kopi juga bisa menyebabkan asam lambung. Itu adalah anak-anak untuk penyakit yang tidak menular pada asam lambung. Berikutnya yaitu cara melindungi diri atau merawat diri kita dari penyakit menular dan tidak menular. Yang pertama adalah kita harus sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan dan sesudah makan anak-anak. Karena apa? 1, kita nggak tahu ya, kita kemana-kemana, kita pegang apa, habis itu kita mengambil makanan, kita makan. Nah, itu adalah bisa menyebabkan penularan penyakit kita. Yang kedua, untuk demam berdarah, yaitu membasmi jentik-jentik nyamuk. Membasmi jentik-jentik nyamuk yaitu bisa dilakukan 3M. Yaitu tadi ada mengubur, menguras, menutup, itu adalah bisa memakai obat oles. Yang ketiga, menggunakan air besi untuk keperluan rumah tangga. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk daya tahan kita. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik olahraga secara rutin. Kenapa kok secara rutin? Kalau kita 1 minggu nggak pernah olahraga, habis itu kita jadikan 1 tapi lama, itu nanti efeknya juga ke kita juga akan menyebabkan sakit. Berarti olahraga yang benar adalah olahraga yang dilakukan secara teratur. Kalau untuk menaikkan kebugaran kita, berarti 1 minggu kita lakukan olahraga 3 atau 4 kali melakukan olahraga. Yang berikutnya yaitu menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi kita. Yang ketujuh, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Berarti kalau bisa di lingkungan yang pertama yang diperhatikan adalah lingkungan rumah terlebih dahulu. Karena lingkungan rumah itu adalah yang kita sering tempati, itu adalah
biasanya yang sering untuk penularan penyakit. Yang ke-8, mandi secara teratur, minum 2 kali sehari. Yang 9, menggunakan jamban yang sehat dan bersih. Oke anak-anak, sebelum masuk ke soal pengetahuan, kesimpulannya adalah di dalam olahraga itu nggak harus aktivitas olahraga saja, tetapi di dalam PJOK, pembelajaran PJOK itu masih ada, yaitu mengenal tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit yang menular itu biasanya disebabkan oleh seseorang tersebut dari manusia atau hewan atau benda mati yang kita pegang atau yang kita dekati. Untuk yang penyakit tidak menular itu biasanya kelemahan dari tubuh kita. Oke anak-anak, dari sini Pak Agus akan mengasih tugas, yaitu ada 2, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, soal pengetahuan, yaitu di sini Pak Agus menyediakan ada 2 tabel, yaitu lengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama adalah penyakit menular. Yang saya jelaskan tadi, anak-anak bisa menulis di situ, nanti bisa dikirim ke guru PJOK-nya masing-masing. Yang kedua, penyakit yang tidak menular, itu ada 5. Anak-anak bisa melengkapi di situ, nanti bisa dikirim ke gurunya PJOK-nya masing-masing. Berikutnya yaitu tugas keterampilan. Tugas keterampilan Pak Agus membuat 4 contoh, yaitu anak-anak bisa memilih 2 saja. Anak-anak bisa melakukan menguras, menutup, mengubur, menyapu, dan membuang sampah. Contohnya, untuk menguras, anak-anak bisa menguras bak mandi. Itu pun kalau bak mandinya sudah bersih, jangan dikuras anak-anak. Anak-anak bisa menguras tempat-tempat yang tergenang air. Nah, yang kedua, anak-anak di rumah kalau apabila ada gentong, kalau di situ kan gentong. Kalau tidak ada gentong, anak-anak bisa mencari biasanya bak yang ada isinya air, itu kalian tutup dan kalian foto. Yang ketiga yaitu mengubur barang bekas. Barang bekas apa anak-anak? 1, barang bekas yang biasanya untuk sarang nyamuk. Yang kedua, biasanya anak-anak bisa mengecek kalau di rumah anak-anak punya peliharaan burung, anak-anak bisa melihat yaitu tempat minumnya. Biasanya kalau kita tidak sering mengganti tempat minum, itu bisa digunakan untuk nyamuk bersarang. Biasanya juga yaitu di belakangnya kulkas. Belakangnya kulkas itu ada tandon air di situ. Anak-anak bisa cek di situ. Jadi anak-anak bisa, kalau memang ada air, maka anak-anak bisa membuang. Yang keempat, anak-anak bisa melakukan menyapu dan membuang sampah. Itu adalah tugas keterampilan dari Bapak Pak Agus. Pilihlah 2 dari 4 keterampilan tadi, difoto dan dikolase, diberikan ke guru PJOK-nya masing-masing. Oke anak-anak, sekian dari Pak Agus. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan pada sehari-hari. Tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.